Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mahasiswa semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertemuan data mining pada hari ini adalah masuk ke pertemuan yang ke-11. Di dalam pertemuan yang ke-11 ini kita akan mempelajari mengenai support vektor mesin. Oke, masih dengan referensi yang sama dari bukunya Tanning Tan, Michigan State University, Introduction to Data Mining Second Edition. Nah, ini adalah gambaran atau grafik dari support vektor mesin, di mana saudara bisa melihat di dalam slide terdapat sekumpulan data, yang satu lingkaran dengan warna putih dan kotak dengan warna hijau yang terbagi menjadi dua nantinya. Nah, di dalam support vektor mesin ini kita nanti akan menemukan linear hyperplane di sini untuk membuat garis tepi keputusan yang nantinya membagi data tersebut. Nah, ini karena sebarannya seperti ini, otomatis nanti hyperplane-nya mengikuti dari bentuknya data atau polanya data. Nah, ini adalah one possible solution-nya. Ada P1 yang mana membagi dua pola data tersebut. Ada B2, seperti ini grafiknya, dibedakan ya. Yang satu B1 yang secara linear, yang B2 ini garis putus-putus, yang mana nanti mungkin hyperplane-nya bisa jadi di antara ini beberapa pembagi seperti itu. Nah, ada banyak sekali ya. Ada B2, B3, B4, B5, B6, B7. Ada sekitar 7 kemungkinan. Nah, mana yang nantinya algoritma support vektor mesin ini akan menggunakan garis pembatas yang seperti apa? Hyperplane ya, kita menyebutnya hyperplane. B1 atau B2? Bagaimana kita mendefinisikannya dengan baik? Nah, ini kita akan membahasnya di perkuliahan kali ini. Kita akan menemukan hyperplane maximize dari margin. B1 is better than B2. Nah, ini marginnya kita temukan. Nah, ini adalah formulanya untuk menghitung B1. Ini kita ambil yang B1 ya, karena marginnya itu lebih baik dibandingkan dengan B2. Untuk garis yang paling tebal memiliki formula V dikali X, di mana nanti X adalah datanya, dan B adalah nilai dari biasnya tersebut. Ini diequalizerkan dengan nilai 0, dan yang satu, karena yang satunya bernilai 0, otomatis sebelah kirinya akan menjadi sama dengan -1, dan sebelah kanannya positif, +1. Nah, fungsi dari hyperplane ini akan bernilai 1 jika W dikali X ditambah nilai biasnya itu lebih besar daripada 1. Tapi nanti jika kurang dari -1, otomatis fungsi dari X-nya yang baru ini memiliki nilai -1. Karena hasil dari perkalian W dikali X ditambah B di sini adalah kurang dari -1. Lalu bagaimana mengukur margin? Nah, margin ini adalah formulanya 2 dibagi nilai absolut dari W. Ini adalah model linear untuk menghitung support vektor mesin yang tadi sudah saya jelaskan. Pembelajaran model di sini adalah equivalent to determining nilai dari W dan B. Lalu bagaimana kita menemukan nilai W dan B pada training data? Nah, ini kita mempelajari linear support vektor mesin, di mana objektif
Di sini adalah nilai dari maximize marginnya 2 dibagi nilai absolute W, yang mana ini akan sama dengan minimizing, nilai dari minimize-nya. Di mana simbolisasi L dalam kurung B ini merupakan formulanya adalah nilai absolute W yang nanti akan dikuadratkan dibagi 2. Isi dari subjeknya mengikuti dari YI sama dengan 1 jika hasil dari perkalian W dikali XI ditambah B itu lebih besar dari 1. Akan bernilai -1 outputnya ya. Jika perkalian dan penjumlahan formula yang sudah saudara lihat di sini kurang dari -1. Nah, di sini atau nanti YI dalam kurung W kali XI plus B itu lebih besar dari 1 untuk mengikuti semua datanya. I di sini adalah isi dari data-data yang nanti mengisi dari grafik tersebut. Ini adalah constraint optimization problem. Bagaimana cara memecahkan masalah ini menggunakan Lagrange multiplier method. Nah, ini adalah contoh dari linear support vector mesin. Di mana di dalam tabel di sini X1 ada X1, X2, banyaknya data 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 baris data dengan nilai outputnya 1 sampai range antara 1 sampai -1. Ini adalah nilai dari support vektornya. Nah, ini bisa saudara lihat di sini. Nah, dalam membuat keputusan, garis keputusan itu tergantung hanya kepada support vektor. Jika saudara memiliki dataset dengan sama nilai support vektornya, di sini decision boundary-nya tidak akan berubah. Bagaimana mengklasifikasikannya? Menggunakan support vector mesin dengan nilai W sekali dan B-nya ditemukan. Nah, di sini harus menggunakan yang namanya test data report, di mana formulanya sama seperti yang sebelumnya. Bagaimana jika terdapat sebuah permasalahan untuk membagi not linear variable-nya? Nah, ini kalau tidak linear ya, bagaimana? Jika masalah itu berada pada kondisi tidak linear. Nah, seperti ini. Jadi di sana tidak linear itu maksudnya apa? Dia memiliki pola data seperti ini. Ada yang datanya itu menyeberang ke dalam barisnya di kelompok klasifikasi yang lain. Nah, ini seperti ini bergantian. Nah, bagaimana memecahkan masalah tersebut? Nah, di sini kita harus mengenalkan yang namanya select variable. Di mana di sini memerlukan minimize, nilai minimize, di mana nilai minimize tersebut memiliki formula W, absolut nilai W diabsolutkan dipangkatkan 2 atau dikuadratkan dibagi 2 ditambah C yang memiliki sigma penjumlahan dari nah ini adalah simbolisasi ya, simbolisasi dari seluruh data yang nanti dijumlahkan. Nah, ini seperti ini. Mencari nilai ini namanya apa ini? Gamma atau apa ini? Gamma I. Nah, ini bisa saudara lihat. Jika K di sini bernilai 1 atau 2, ini menunjukkan leads to similar objective function-nya. Nah, yang mana di sini merupakan linear support vector motion tetapi dengan isi yang berbeda. Nah, kita harus melihat textbook-nya memang. Nah, ini. Untuk menemukan hyperplane yang untuk mengoptimasi dari kedua faktor tersebut. Nah, jadi margin di sini untuk menentukan optimasi hyperplane-nya. Nah, margin ya. Nah, ini. Nah, non-linear support vector mesin. Di sini tadi kita berbicara sudah linear, sekarang kita berbicara mengenai not linearnya. Nah, di sini saudara bisa lihat itu pola datanya. Pola datanya seperti itu. Jadi tidak ada baris yang nanti bisa membagi. Yang ada hanya sebuah lingkaran yang bisa membagi dengan pola data yang lainnya. Formulanya seperti itu ya. Jika X1 dikurangi 0,5 dikuadratkan ditambah X2 dikurangi 0,5 dikuadratkan,
akarnya itu nilai semua penjumlahan itu nanti di akar, yang mana nantinya jika lebih besar dari 0,2 itu nanti memiliki nilai 1. Jika kurang dari 0,2 otomatis dia bernilai minus 1. Ini cara mentransformasikan data pada ruang dimensi yang paling besar. Bisa saudara lihat di sini. Rumus hyperplane-nya di sini W dikali theta dalam kurung X. Ini X adalah nilainya, nilai inputnya ditambah B sama dengan 0. Ini adalah rumusnya. Baik, bagaimana mengoptimasinya? Nah, ini kita harus mencari nilai minimumnya, di mana nanti subjeknya ini berasal dari formula YI atau outputnya di sini dalam kurung W dikali theta XI ditambah B, yang mana nanti nilainya dari subjek YI ini harus bernilai lebih besar dari 1. Itu untuk mencari optimization problemnya. Which leads, ini akan memimpin pada set yang sama dari equation-nya atau formulasinya, tetapi termasuk dari theta X yang terdiri dari bilangan X atau data yang nanti kita dapatkan. Nah, ini adalah formulasinya. Nah, isu dari support vector mesin nonlinear di sini, jenis apa dari mapping function theta-nya yang harus kita gunakan. Nah, ini belum tahu kita isunya ini. Yang ini. Jenis yang bagaimana untuk mencari theta ini. Lalu, bagaimana kita menghitung high dimensional space-nya. Karena kebanyakan terdiri dari dot product. Nah, ini theta xi dan theta xj. Maksud ya ini theta xi, jadi sumbu x dan sumbu y-nya ini. Nah, karena bentuknya adalah 2 dimensi, seperti itu. Vektor I, J ya, walaupun datanya sama ini seperti itu. Nah, ini course, nah ini khawatir terhadap besarnya dimensi. Nah, ini untuk pembelajaran nonlinear support vector mesin ada yang namanya kernel trick, di mana memanfaatkan perkalian dot dari 2 vektor yang nantinya ini dijadikan kernel function, di mana mengekspresikan dari koordinat dari original space-nya. Nah, ini contohnya. Saudara bisa lihat. Ada pengkuadratan, ada epsilon, ada tangan di sini. Untuk menghitung kernel function-nya. Oke. Ini adalah example-nya untuk jenis polinomial degree 2 kernel. Keuntungan menggunakan kernel di sini tidak memiliki pengetahuan dari mapping function theta-nya, lalu menghitungnya menggunakan dot product karena 2 vektor tadi ya. Vektor I, J, yang mana merupakan original space untuk mencegah kekhawatiran pada lebar dimensinya tersebut. Tidak semua kernel fungsi itu bisa diimplementasikan kernel function. Karena kita harus memastikan betul-betul ada corresponding theta di sana. Karena di sini theta ini timbul karena adanya high dimensional space. Nah, ini kita harus melihat teorema Mercer untuk menyelesaikan apakah nanti semua function itu bisa diimplementasikan oleh kernel function. Di mana kita tahu kernel function itu memanfaatkan penghitungan dot product theta xi dengan theta xj dari data yang sama yang memiliki 2 vektor. Nah, ini adalah karakteristik dari support vector mesin. Pembelajaran permasalahannya adalah memformulasikannya sebagai problem optimization context, di mana algoritma ini efisien, available to find a global minima. Banyak dari metode yang lain menggunakan greedy approach. Greedy approach itu untuk mengetahui
seberapa besar error yang nanti bisa kita gunakan dalam sebuah algoritma, dan lalu menemukan lokal optimal solution-nya. Karena kita bisa mengetahui greedy approach-nya, karena dengan semakin kecil nilai greedy approach-nya, otomatis kita bisa menemukan solusi yang optimal. High computational complexity-nya ini untuk membangun sebuah model. Karakteristik yang lain adalah mengurangi dari noise datanya. Overfitting di sini bisa kita handle secara maximize dengan adanya margin dari decision boundary. Jadi sebelum menentukan hyperplane, biasanya kita menentukan marginnya terlebih dahulu. Support vector machine ini di sini dapat menghandle irrelevant, relevan, tidak relevan, dan redundant data tersebut yang lebih baik dari beberapa teknik yang lainnya. Pengguna biasanya menyediakan tipe kernel function dan cost function-nya. Nah, penelitiannya di situ. Jadi support vector machine ini biasanya penelitiannya sebagian besar adalah pada menentukan kernel function dan cost function-nya. Yang mana nanti berhubungan besar dengan margin dan decision boundary-nya atau hyperplane-nya. Nah, ini seperti pembahasan kita klasifikasi teknik yang lainnya, ini sangat sulit untuk menghandle missing value. Oleh karenanya, beberapa teknik klasifikasi itu perlu adanya yang namanya pre-processing data. Sehingga nanti permasalahan dari handle missing value ini tidak ditemukan pada saat kita menggunakan algoritma utama, yaitu contohnya di sini adalah support vector machine. Nah, itu untuk materi hari ini mengenai support vector machine. Mahasiswa semuanya, untuk pertemuan hari ini feedback-nya adalah silakan nanti membuat new discussion. Di dalam new discussion, saudara mencari di dalam Google Scholar implementasi support vector machine di dalam kehidupan sehari-hari. Menyelesaikan permasalahan seperti apa, cari satu paper yang nanti bisa saudara baca lalu menjawab pertanyaan yang sudah saya berikan ini. Silahkan dicari sebuah paper satu di dalam Google Scholar, lalu silakan membuat new discussion dengan subjek nama dan NIM, dan berikan jawabannya di dalam text body, lalu silakan submit jawaban saudara di dalam new discussion di pertemuan 11. Terima kasih pada pertemuan hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.